Baik pemirsa, setelah penyerahan hadiah dan juga pataka, kita ikuti sambutan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Suswono. Kalimantan Timur beserta Ibu dan para gubernur atau yang mewakili dari seluruh Indonesia, para pimpinan atau forum koordinasi pimpinan daerah Kalimantan Timur, yang saya hormati Bu Bupati Kutai Kartanegara dan para bupati atau wali kota atau yang mewakili dari seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Timur dan DPRD Kutai Kartanegara, Ketua Umum Panitia Pelaksana PENAS 13 Petani Nelayan 2011, para direksi BUMN yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan, serta hadirin dan peserta PENAS yang saya cintai. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di Gelora ataupun di Stadion Haji Imut Kutai Kartanegara. Tentu saja ini adalah satu kesempatan yang sangat baik, yang sangat berharga dengan dilangsungkannya acara penutupan PENAS ke-13 ini. Hadirin yang saya hormati, PENAS 13 Petani Nelayan 2011 sebagaimana tadi dilaporkan oleh Ketua Panitia dilangsungkan dari tanggal 18 sampai 23 Juni, diikuti oleh sekitar 30.000 peserta, dan ini adalah merupakan PENAS terbesar sepanjang PENAS diselenggarakan. Tentu saja saya menyambut gembira, sangat senang karena saya mengikuti dan boleh dikatakan banyak hadir di lokasi PENAS ini. Saya menyaksikan acara PENAS ini berlangsung dengan aman, dengan damai, sejak dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Juni 2011, di mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia memberikan satu arahan yang memberikan motivasi kepada para peserta PENAS. Tentu saja mudah-mudahan arahan Bapak Wakil Presiden ini bisa dicamkan dan bisa untuk kita terapkan setelah kita kembali ke daerahnya masing-masing. Untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagaimana dipesankan oleh Bapak Wakil Presiden, tentu saja kita sangat berharap kepada para petani dan nelayan khususnya agar betul-betul persoalan pangan ini Indonesia tidak mengalami situasi kondisi sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lain. Oleh karena itu juga pada PENAS kali ini kita pun melakukan rapat koordinasi percepatan peningkatan produksi beras nasional yang juga dilaksanakan pada tanggal 18 Juni yang dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP serta perwakilan petani nelayan. Hasil dari rapat koordinasi adalah pertama mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian target produksi padi pada masing-masing provinsi, dan kemudian yang kedua tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk mempercepat pencapaian target produksi tersebut melalui optimalisasi pertanaman pada periode Juli-September 2011. Saya senang sekali juga bahwa pada PENAS ini dilaksanakan beberapa kegiatan, ada pameran dan promosi yang meliputi pengembangan pasar lelang hasil pertanian, expo, dan kontes peternakan nasional, pameran pembangunan pertanian nasional, expo aquacultur dan expo agroforestry, dan juga gelar teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta percontohan rumah pangan lestari. Ini semua adalah satu kegiatan yang tentu saja sangat mendukung terhadap keberhasilan pembangunan pertanian dalam arti luas. Oleh karena itu tentu saja sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada para peserta dan para pelaku usaha yang ikut terlibat mensukseskan acara PENAS 13 ini. Hadirin yang saya hormati, dari laporan PENAS, panitia PENAS ke-13, bahwa gelar teknologi di areal luas 27 hektar merupakan gelar teknologi juga yang terluas sepanjang sejarah PENAS, serta mendapatkan perhatian dan antusias yang tinggi dari para peserta PENAS. Saya berharap kepada para peserta, manfaatkanlah dengan belajar di lapangan yang dilakukan selama PENAS ini, agar betul-betul ilmu yang didapat dijalankan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Areal yang tadi untuk gelar teknologi yang dilaporkan juga oleh Bapak Gubernur tadi adalah areal yang tadinya adalah lahan telantar, daerah rawa. Tetapi dengan sentuhan teknologi yang kita miliki ternyata bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwa apabila kita ada kemauan, pasti ada jalan. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk selalu berusaha untuk menciptakan inovasi, selalu menerapkan teknologi-teknologi yang tepat guna, yang bisa dijalankan atau yang bisa dimanfaatkan oleh para petani-petani kita. Petani-petani kita adalah orang-orang yang pekerja tangguh. Mereka tidak pernah meminta-minta pekerjaan, tetapi mereka adalah orang-orang yang menciptakan pekerjaan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau negara atau pemerintah memberikan satu dukungan penuh untuk mensukseskan apa yang dijalankan atau yang dilakukan oleh para petani-petani kita. Saya sungguh senang Bapak Gubernur akan melakukan satu redistribusi lahan untuk para petani. Apalagi luasan lahan yang akan diredistribusikan tentu saja yang kira-kira akan memberikan kelayakan hidup bagi para petani. Ini adalah sesuatu yang mudah-mudahan akan dicontoh oleh gubernur-gubernur lain di seluruh Indonesia. Saya mendukung apa yang diusulkan oleh Bapak Gubernur tadi, bahwa areal gelar teknologi yang 27 hektar ini terus akan dilakukan atau akan diorientasikan untuk agrowisata, untuk dilakukan sebagai balai penelitian sekaligus juga tempat latihan, tempat pendidikan. Saya kira ini sesuatu yang sangat positif, dan Kementerian Pertanian sepenuhnya mendukung apa yang menjadi gagasan Pak Gubernur dan juga apa yang telah digagas oleh Ibu Bupati Kutai Kartanegara. Kami di sini punya BPTP, silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Silakan optimalkan peran BPTP di Kalimantan Timur ini. Pemerintah sekali lagi akan memberikan dukungan penuh. Saya juga sangat senang tadi Pak Ketua melaporkan ada transaksi sampai hampir 25 miliar. Tentu saja menunjukkan bahwa PENAS ini menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu saya berharap kepada para pelaku usaha, manfaatkan dulu hasil-hasil produk pertanian petani-petani kita, peternak-peternak kita. Jangan selalu mengandalkan hasil dari petani-petani luar negeri. Mari kita bahagiakan petani-petani kita, bahagiakan peternak-peternak kita. Berikanlah dengan harga yang memadai, harga yang menguntungkan petani. Jangan sekali-kali mempermainkan harga produk-produk pertanian kita. Bantulah petani kita yang telah bekerja keras. Bantulah petani kita, mereka yang tidak pantang menyerah dengan perubahan iklim dan juga lahan yang semakin sempit. Oleh karena itu tentu saja saya sekali lagi kepada para pengusaha, pelaku usaha yang concern, yang peduli terhadap petani dan peternak dalam negeri, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Hadirin yang saya hormati, kemarin sebagai puncak acara PENAS ke-13, alhamdulillah Bapak Presiden telah melakukan temu wicara jarak jauh melalui video conference dengan para petani nelayan, di mana yang seharusnya sedianya Bapak Presiden telekonferensi ini hanya berlangsung, atau video conference ini hanya berlangsung 1 jam, ternyata sampai lebih dari 1,5 jam. Ini membuktikan bahwa Presiden Republik Indonesia sungguh
sangat cinta petani dan selalu ingin dekat dengan petani. Oleh karena itu jangan segan-segan kepada para petani-petani kita untuk selalu menyampaikan masukan-masukan, saran-saran. Dan tentu saja dari hasil rembuk nasional ini saya yakin Ketua Panitia sudah merumuskan apa yang telah dihasilkan dan tentu saja nanti akan kita laporkan bersama. Baik kita dan Bapak Presiden sudah menjanjikan akan mengundang tentu saja dengan Menteri Pertanian, lalu kemudian Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, dan tentu saja Ketua Panitia. Oleh karena itu mudah-mudahan hasil dari rembuk nasional PENAS ini akan bisa memberikan satu kebijakan-kebijakan baru yang tentu saja lebih pro lagi kepada para petani-petani kita. Sebagai akhir dari dialog, Bapak Presiden meminta sekali lagi untuk para petani agar selalu tetap bekerja keras, agar selalu tetap semangat, karena memang tantangan-tantangan yang dihadapi ke depan akan semakin lebih berat. Berbagai macam pertemuan-pertemuan yang dilakukan di forum-forum internasional selalu bicara food security. Dan nanti malam, insya Allah, saya juga akan bertolak ke Roma, akan ada sidang FAO, sidang Menteri-Menteri Pertanian seluruh dunia, Organisasi Pangan Dunia, dan topik yang tentu saja akan dibicarakan adalah bicara juga food security. Di samping ada pemilihan Direktur Jenderal FAO, di mana salah satu dari kandidatnya adalah dari Indonesia, Bapak Profesor Indroyono. Oleh karena itu tentu saja saya berharap juga kepada para petani kita mendoakan semoga Bapak Indroyono bisa berhasil untuk menjadi Direktur Jenderal FAO yang tentu saja akan bisa memberikan manfaat besar bagi Indonesia apabila menduduki jabatan tersebut. Dan tentu saja apabila beliau duduk menjadi Dirjen FAO tentu saja juga akan bisa memberikan banyak manfaat bagi dunia lain di samping Indonesia. Ini akan memberikan satu penghargaan yang besar bagi dunia untuk Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pesan terakhir kepada para petani, saya sekali lagi berharap agar jangan patah semangat. Profesi yang selalu akan ada sampai dunia ini berakhir adalah profesi petani. Kenapa? Karena persoalan pangan itu pasti akan dibutuhkan sepanjang manusia masih hidup. Oleh karena itu kepada generasi muda saya juga menghimbau jangan malu jadi petani. Jangan malu memiliki ataupun berprofesi sebagai petani atau peternak. Sekali lagi dunia ke depan tahun 2050 akan berjumlah 9 miliar. Jumlah penduduk akan 9 miliar di tahun 2050. Kebutuhan pangannya akan naik hampir 2 kali lipat dari sekarang. Oleh karena itu kebutuhan pangan, dengan meningkatnya kebutuhan pangan berarti harus banyak yang dihasilkan oleh petani peternak dari seluruh dunia. Petani nelayan dari seluruh dunia. Padahal tantangannya semakin berat. Perubahan iklim nyata di depan mata. Konversi lahan nyata di depan mata. Oleh karena itu, pada daerah-daerah yang masih punya lahan-lahan luas, segeralah tata, jaga lahan dan pertanian yang masih ada. Saya minta kepada seluruh daerah, khususnya bupati, wali kota, jika memungkinkan segera tetapkan perda lahan dan pertanian yang berkelanjutan. Lahan abadi, lahan pertanian abadi, dalam tanda kutip, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Oleh karena itu, kepada daerah-daerah juga yang masih punya lahan luas, juga tolong tambah lahan dan pertanian produktif kita ini. Dan insya Allah Kementerian Pertanian akan membantu sepenuhnya agar luas areal pertanian kita tetap terjaga dan kebutuhan pangan kita bisa kita penuhi dari dalam negeri, dan syukur-syukur kita bisa memberikan pangan untuk dunia. Feed the world. Itulah yang sudah kita canangkan dan Indonesia sangat memungkinkan untuk itu. Karena Allah memberikan satu tempat yang luar biasa. Indonesia di Khatulistiwa, di daerah tropis, tiap hari matahari bersinar.
Oleh karena itu jangan ada lahan-lahan yang ditelantarkan. Saya meminta tolong kepada para petani, sadarkan kepada tetangga-tetangganya, jangan ada lahan-lahan yang terlantar. Contoh di dalam gelar teknologi ada rumah pangan lestari. Dengan lahan yang sempit, di sana bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan pangan. Ada cabai, ada terong, ada ikan, ada juga kandang ayam, dan tentu saja sekali lagi tidak ada alasan Indonesia kekurangan pangan. Lahannya subur. Oleh karena itu sekali lagi saya meminta kepada para petani, sadarkan kepada mereka-mereka yang menelantarkan lahan-lahan di sekitar rumahnya. Kalau itu terjadi, berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya tentu saja atas nama pemerintah, terkait dengan saudara-saudara kita yang mendahului kita, tadi dari Kute, dari Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan dari Kementerian Pertanian sendiri, tentu saja kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah menempatkan almarhum di tempat yang mulia. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, PENAS 13 Petani Nelayan 2011 di Kabupaten Kute Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan resmi saya tutup. Saya tidak bisa berpantun, jadi hanya mengucapkan pesan saja, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, dengan berakhirnya sambutan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Suswono, maka dengan demikian ditutup sudah seluruh rangkaian acara PENAS KTNA ke-13 di Kabupaten Kutai Kartanegara ini.